Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Wangsit Om Jero, yaitu yang akan kita bahas adalah subtes pengetahuan kuantitatif pada materi, barisan, dan deret. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, di sini barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5AN untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan negatif 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cek dulu untuk soalnya itu kita punya AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5AN ya. Oke, dan A4-nya sama dengan negatif 8. Maka kalau kita punya N sama dengan 3, N sama dengan 3, maka nilai dari 3 tambah 1 kan 4 ya. A4 sama dengan 2 dikurangi 5AN, 5A3 berarti. Gitu. 5A3. Sehingga di sini kalau kita punya A4-nya negatif 8, ini 2 dikurangi 5A3, maka jadinya di sini berarti negatif berapa nih? Negatif 8 kurangi 2 ya, negatif 10 sama dengan negatif 5A3. Sehingga A3-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya. Jadi pernyataan pertama itu betul karena 2 bilangan bulat. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan kedua berarti kita coba untuk masukin nilai N-nya sama dengan berapa ini berarti ya. Yang ditanyakan A5 berarti N-nya 4 ya. Kalau N sama dengan 4 maka jadinya A5 sama dengan 2 dikurangi 5A4 ya. Berarti 2 dikurangi 5 kali dari A4. A4-nya negatif 8 sehingga 2 ditambah 5 kali 8, 40 ya. Sehingga A5-nya sama dengan 42 teman-teman. Pernyataan kedua juga salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga bahwa A2024 merupakan bilangan negatif. Tapi kayaknya sebelum itu kita cek dulu deh untuk N sama dengan 5 ya. Coba kalau N sama dengan 5 tuh gimana hasilnya. Kalau N sama dengan 5, berarti di sini A6 sama dengan 2 dikurangi 5 kali A5 ya. Maka A6-nya sama dengan 2 dikali 5 dikali 42. Jadinya A6-nya sama dengan 2 dikurangi 5 kali 42 itu 210. Sehingga A6-nya sama dengan negatif 208. Gitu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa suku genap selalu negatif hasilnya ya. Kalau suku ganjil hasilnya positif. Teman-teman harus ngeh ya, di sini kan kalau kita tengok di sini A3 sama dengan 2, aman ya. Kemudian A4, coba lihat. A4 itu nilainya sama dengan negatif 8. A5 nilainya sama dengan 42 positif. A6-nya negatif 208. Itu enggak? Ya enggak? Ada pola kan kalau ganjil positif, kalau genap ternyata negatif. Dari sini kalau kita punya A2024, ini kan basis indeksnya kan genap ya, maka nilainya pasti negatif. Sehingga pernyataan yang ketiga betul ya. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan keempat. A40 dikurangi A30 merupakan kelipatan 5. Kalau kita lihat bahwa A40 itu kita bisa cari dengan 2 dikurangi 5 A39 ya. Maka kalau kita bisa sederhanakan di sini berarti A2 sama dengan A ditambah 5 A40 sorry ya. Berarti A40 ditambah, nih saya kebalik-balik terus. A40 ditambah 5 A39. Sedangkan yang sini ketika A39
A30 maksudnya. A30 itu berarti 2 dikurangi 5 kali A29 ya. Sehingga 2 sama dengan A30 ditambah dengan 5A39. Coba kita kurangi. Kalau kita kurangi berarti kita akan dapatkan ini sama dengan 0 berarti 0. A40 dikurangi A30 ditambah 5 A39. Ini harusnya 29 ya. Nah, gitu. Dikurangi 5A29. Oke, tinggal kita pindahkan teman-teman, berarti A40 dikurangi A39 sama dengan, kok 39? A30 maksudnya. Sama dengan A sama dengan 5A29 ya. 5A29 dikurangi 5A39. Ini kelipatan 5 semua teman-teman ya. Kelipatan 5. Tahu dari mana kelipatan 5? Kan di sini ada angka 5 dua-duanya, otomatis kelipatan 5 dong. Sehingga pernyataan yang keempat juga betul. Jadi pernyataan yang betul hanya ada 3, maka jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 2. Barisan bilangan X1, X2, X3 dan seterusnya memenuhi Xn plus 1 sama dengan 1 dikurangi 2Xn. Untuk setiap bilangan asli N dan X3 sama dengan 3. Oke, berarti tinggal kita, ini mirip kayak tadi lagi ya prosesnya ya. Berarti kita bisa mulai dengan menuliskan lagi informasi mengenai soalnya, yaitu Xn plus 1 sama dengan 1 dikurangi 2Xn. Atau biar gampang kita pindahin aja ya. Berarti Xn plus 1 ditambah 2Xn sama dengan 1. Dengan X3-nya sama dengan 3. Maka kalau kita pengen coba langsung, jadi masukin N sama dengan 1, jadinya nanti X2 ditambah 2X1 sama dengan 1 ya. Sehingga kita, N-nya kita masukinnya 2 aja deh. Karena kan biar dapat X3 ya. Berarti di sini X2. Maka N-nya 2, maka jadi X3 ditambah 2 kali X2 sama dengan 1. Jadi nanti sini 3 ditambah 2 kali X2 sama dengan 1. Maka 2X2-nya sama dengan 1 kurangi 3, yaitu negatif 2. Maka X2-nya sama dengan negatif 1 ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita cek untuk N sama dengan 1, coba ya. N sama dengan 1, maka jadinya X2 ditambah 2 kali X1 sama dengan 1. X2-nya negatif 1 tambah 2X1 sama dengan 1. Maka 2X1-nya sama dengan 2, X1-nya 1 ya. Jadi pernyataan pertama itu betul, X1-nya lebih dari 0. Aman ya. Kemudian pernyataan kedua itu kita bisa tambahkan X1 tambah X2 teman-teman. Yaitu X1-nya 1, X2-nya itu negatif 1. Maka jadi 0. Sementara X3-nya sama dengan 3, maka ini kurang dari X3 ya harusnya. Berarti pernyataan kedua itu salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu Xn merupakan bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N. Kita tahu bahwa Xn-nya itu coba kalau kita tuliskan itu kan di sini Xn, sebentar gimana ini harusnya ya. Xn plus 1 itu sama dengan 1 dikurangi 2 Xn. Berarti polanya kalau saya punya Xn nilainya berarti di sini kan pasti lebih kecil 1 ya. Jadi 1 dikurangi 2 Xn min 1. Ya enggak teman-teman ya? Jadi nilai Xn-nya bisa jadi apa? Yang pertama kita cek di sini. Ini kan ganjil nih, bilangan ganjil. Nah, ini bilangan genap. Tahu dari mana bilangan genap? Karena kan di sini ada angka 2. Kalau dia ada angka 2-nya, otomatis bilangan genap. Ganjil dikurangi genap itu pasti bilangan ganjil. Ya. Sehingga Xn-nya pasti ganjil, teman-teman ya. Jawaban yang pernyataan ketiga berarti betul. Kemudian pernyataan yang keempat,
katanya xn ditambah x minus 1 merupakan bilangan genap. Ya kayak tadi aja ya berarti ya. Berarti xn-nya itu ganjil tambah xn plus 1-nya ganjil ya, sama-sama ganjil tambah ganjil ya, otomatis jadinya genap. Jadi pernyataan keempat juga betul. Jadi yang betul ada di 3 poin, jawabannya berarti yang D. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n pangkat 2 ditambah 3n, maka beda deretnya adalah apa? Sebetulnya sih kalau kita nilai beda itu kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus juga boleh sih. Kita pakai rumus Sn aja ya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n-1 dikali b ya. Jadinya di sini nilai Sn-nya udah ada, yaitu 2n pangkat 2 ditambah 3n, berarti di sini kita tulis saja ya. 2n pangkat 2 tambah 3n sama dengan n per 2. Di sini berarti 2a ditambah bn dikurangi b. Kita kali 2 kedua ruas ya, biar bisa kita kalikan. Jadi nanti jadi 4n kuadrat ditambah 6n. Kanannya dikali dengan n, maka jadi 2an ditambah bn kuadrat dikurangi bn. Nah, udah dapat mana b-nya teman-teman? B-nya berarti tinggal kita sesuaikan dengan koefisiennya. Ini koefisien dari 4n pangkat 2, ini bn pangkat 2, maka nilai b-nya sama dengan pasti sama dengan 4. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Di nomor 4 ini seutas tali yang panjangnya 110 cm dipotong menjadi 10 bagian sehingga panjang setiap bagian membentuk deret aritmatika berurutan. Jika suku yang terbesar adalah 20, maka selisih antara setiap potongan tali, maka yang dicari berarti B ya. Berarti kalau kayak gini Sn-nya itu sama dengan 110 ya. Dan dipotong menjadi 10 bagian, maka N-nya 10. Dengan suku terbesarnya sama dengan 20, maka ini U10-nya. U10-nya sama dengan 10. Sehingga kalau misalkan kita menemukan soal begini, maka kita bisa langsung cari dengan menggunakan Sn juga bisa teman-teman ya. Sn itu rumusnya sama dengan n per 2 dibagi, ada yang pakai A plus UN gitu kan bisa ya. Nah, berarti di sini Sn-nya udah dapat 110, N-nya 10 dibagi dengan 2 ditambah dengan A-nya nggak tahu, U10-nya sama dengan 20. Ini harusnya 20 ya, bukan 10. Maka kita tuliskan dulu 110, 10 bagi 2, 5. Ini A tambah 20, berarti 110 bagi 5 itu berarti 22 ya. 22 sama dengan A ditambah 20, berarti A-nya sama dengan 22 kurangi 20 sama dengan 2. Nah, habis itu tinggal kita nyari nilai B-nya, karena selisih antara setiap potongan tali. Untuk mencari B-nya kita gunakan U10. U10 itu sama dengan A ditambah 9B. U10-nya 20, A-nya 2 ditambah 9 kali B. Ini berarti 18. 20 kurangi 2 sama dengan 9B. Maka B-nya 18 bagi 9 yaitu 2. Jawabannya berarti yang A. Begitu ya teman-teman. Gampang nggak kira-kira? Gampang ya? Lanjut di nomor yang kelima dulu. Diketahui suatu deret aritmatika jumlah suku ketiga dan suku ketujuhnya adalah 26. Kita tulis ya. U3 ditambah U7-nya, berarti U3 tuh apa ya? A ditambah 2B ditambah dengan U7 tuh A ditambah 6B sama dengan 26 ya, bukan 36 ya. Ini 26. Berarti A tambah A jadi 2A, 2B tambah 6B jadi 8B sama dengan 26. Maka A ditambah 4B kita bagi 2 ya, sama dengan 13. Gitu.
Terus kita punya U1. Ini kalau kita lihat teman-teman, UA ditambah 4B itu kan sama dengan U5 ya. Berarti U5-nya sama dengan 13. Gitu. Kemudian ada informasi lain bahwa hasil kali suku pertama dan suku kelima berarti A dikali U5 sama dengan 39. Berarti A-nya tulis ulang, U5-nya kita udah punya 13, maka sama dengan 39, A-nya berarti 39 dibagi 13. Maka A-nya sama dengan 3. Ya udah, tinggal kita cari B-nya. Untuk mencari B-nya kita bisa manfaatkan U5 tadi ya. U5 itu A ditambah 4B sama dengan 13. Ininya A-nya 3 ditambah 4B sama dengan 13. Maka 4B sama dengan 13 kurangi 3, 10. Maka B-nya 10 bagi 4. Itu sama dengan 2,5. Bentuknya koma ada nggak ya? Oh, yang dicari adalah beda suku ke-5 dan suku ke-7. Sorry, berarti yang dicari itu U7 kurangi U5. U7 itu A ditambah 6B dikurangi dengan A tambah 4B ya. Jadi A tambah 6B dikurangi A 4B ya otomatis A-nya habis ya. 6B dikurangi 4B jadi 2B. Oh udah ada, B-nya 2,5 teman-teman. Berarti ada ya. Nanti hasilnya berarti 2,5 dikali dengan 2 yaitu 5. Jawabannya berarti yang E ya. Oke gitu teman-teman ya. Lanjut di nomor 6, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya kalau kita lihat segitiga siku-siku yang paling bisa diingat atau berbentuk triple Pythagoras itu hanya ada satu teman-teman yang merupakan barisan aritmatika yaitu bentuk 5, 4, dan 3 ya, 3, 4, 5 otomatis ini bisa jadi kelipatannya, maka kita tuliskannya 4x, 5x, dan 3x. Karena kelilingnya adalah 72, maka kita tinggal kita tambahin aja. 3x tambah 4x tambah 5x hasilnya harus 72, berarti ini berarti 12x. Maka x-nya sama dengan 6. Berarti untuk mencari luasnya tinggal kita kalikan 3x dikali 4x dibagi dengan 2. Ini berarti 12x kuadrat dibagi 2 atau 6x kuadrat ya. Sehingga 6 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 216. Jawabannya berarti yang A. Begitu teman-teman. Gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini U1-nya sama dengan 2x plus 1, U2-nya negatif x plus 21, dan U3-nya sama dengan 5x plus 14. Jika UN dikurangi UN min 1-nya sama dengan UN plus 1 dikurangi UN, maka N untuk N 2, 3, 4, maka U3 tambah U5 ditambah U7-nya berapa? Gimana sih maksudnya? Tapi coba kita selesaikan ya. Saya rapikan dulu sedikit. Oke, kita lanjut di nomor 7 ya. Tadi informasinya kita coba tuliskan dulu boleh. U1 sama dengan 2x plus 1, kemudian U2-nya negatif x plus 21, U3-nya sama dengan 5x plus 14, dan UN dikurangi UN min 1 sama dengan UN plus 1 dikurangi UN. Sehingga kalau kita kumpulkan UN ditambah UN jadi 2 UN ya. Sama dengan UN plus 1 ditambah UN min 1. Jadi kalau kayak gini kita bisa langsung cari 2U2 ya. 2 kali U2 sama dengan U3 ditambah U1. Jadinya berarti 2 kali negatif X plus 21 sama dengan 2X plus 1. Add U3 dulu. Saya pindah geser sedikit. Tuh. U3-nya 5X plus 14 ya. Sehingga jadi di sini 7X plus 15. Terus di sini berarti negatif 2X plus 42. Sehingga
9X sama dengan berapa ini ya? 27, 42 kurangi 15, 27. Maka X sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat X sama dengan 3, tinggal kita nyari U3 tambah U5 tambah U7-nya ya. Berarti U3 ditambah U5 ditambah U7. Nah, tapi kan U3 yang kita punya kan cuma U3 doang ya. Berarti kita cari U5-nya dulu kali ya. Untuk mencari U5-nya berarti kita butuh U4. Kita coba masukin X-nya ke U1 sama U2, U3 dulu deh ya. Kita cek nilainya tuh gimana gitu loh. U1 kan 2X plus 1. Kalau X-nya 3, maka 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7 ya. 6, 2 kali 3 kan 6 tambah 1, 7. Kemudian kalau U2, berarti negatif X tambah 21. Jadinya berarti negatif 3 tambah 21. Ini 18 ya. U3-nya berarti di 5X ditambah 14. Jadinya 5 dikali 3, 15 tambah 14. 29 ya. Oh, di sini B-nya udah dapat teman-teman. Berarti dia tuh barisan aritmatika ya. Berarti B-nya adalah 18 kurangi 7 sama dengan 11. Sehingga kalau nyari U5 ya otomatis tinggal kita masukin aja. Berarti U5 tuh berarti 7 ditambah U5 kan sama dengan A ditambah 4B ya. Sama dengan 7 ditambah 4 kali 11. Sama dengan 7 ditambah 44. Sama dengan 51 ya. Gitu. Kemudian kalau U5, U7 berarti ya. U7 itu berarti A ditambah 6B. Berarti 7 ditambah 6 dikali 11 sama dengan 7 dikali ditambah 66. Sama dengan berarti di sini 13, 7 kali 7 tambah 6 13 ya. Kemudian 7 berarti 73. Sehingga kalau kita cari U3 ditambah U5 ditambah U7 sama dengan U3-nya 29 ditambah 51 ditambah 73. Ini berarti 29 tambah 51 80, 80 tambah 73 153 ya. Oh, ada teman-teman, jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Ternyata kita cek ternyata di barisan aritmatika, cuman dia nggak disebutkan dari awal. Tapi kita sebenarnya sih kita ngeh sama ini teman-teman ya. Ini kan bentuk barisan aritmatika nih kalau kita lihat polanya tuh. Ya. Sebenarnya dari awal udah tahu ini barisan aritmatika, cuma nggak dikasih tahu secara tersuratnya aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada suatu ulangan matematika terdapat soal mengenai jumlah deret aritmatika. Pada berkas soal yang diterima Adam, rumus jumlah tidak tercetak sempurna sehingga hanya terbaca Sn sama dengan n pangkat 2 ditambah bla 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 bla. Tetapi Adam masih bisa menjawab soal tentang nilai beda barisan tersebut. Nilainya adalah berarti yang dicari bedanya ya. Kayaknya gampang nih. Di nomor 8 itu berarti Sn sama dengan n pangkat 2 ditambah X lah ya. Nah, Sn itu rumusnya sama dengan n per 2. Nah, barisan aritmatika ya. Berarti 2A tambah n-1 dikali B. Ini kayaknya aljabar doang ya. N kuadrat tambah X. Sehingga kita bisa kali dengan 2 aja sebelah kanannya ya. Di N sama dengan 2N dikali 2A tambah Bn dikurangi B ya. Ini sama dengan kali 2 teman-teman. Jadi 2N kuadrat ditambah 2X. Gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan berarti di sini 2AN ditambah 2BN kuadrat dikurangi 2BN. Sama dengan 2N kuadrat ditambah 2X. Sehingga kita bisa punya nilai B-nya pasti sama dengan 2. Tahu dari mana? Dari koefisien dari B itu sendiri. B itu koefisien dari n pangkat 2 teman-teman ya. Jadi nilai B-nya sama dengan 2, jawabannya berarti yang C. Gitu. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Jika 18 A, B, C, D, F, G negatif 6 merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini coba kita selesaikan.
Yang pertama, dia adalah barisan aritmatika, maka otomatis nilai dari bedanya atau selisihnya akan selalu sama, ya. Maka kalau saya tuliskan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, ya enggak? Akan sama dengan U4 dikurangi U3 sampai dengan U9 dikurangi U8 ya. Ada berapa sih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya, ada 9. Sehingga kalau saya tuliskan U2 dikurangi U1, ini akan sama aja dengan U9 kurangi U8, ya enggak? U2-nya dalam hal ini adalah A, U1-nya 18, U9-nya negatif 6, dan U8-nya adalah G. Sehingga kalau kita kumpulkan A ditambah G sama dengan negatif 6 ditambah 18, teman-teman. Maka A ditambah G-nya sama dengan 12. Ya. Kemudian kita tahu bahwa dia merupakan barisan aritmatika, sehingga di sini karena ganjil maka otomatis ada punya barisan atau suku tengahnya, UT-nya. Nilai UT-nya sama dengan D. UT itu berarti suku pertama yaitu 18 ditambah suku terakhir yaitu negatif 6 dibagi dengan 2. Sehingga nilainya sama dengan 18 kurangi 6, 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. D-nya 6, maka A ditambah D ditambah G sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. Jawabannya berarti yang D. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham lah ya. Coba kita lanjut ke soal nomor 10. Tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya agar lebih muat untuk soal berikutnya. Jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 220 dan jumlah dua suku berturut-turut berikutnya adalah negatif 4, maka jumlah dua suku pertama deret tersebut adalah berarti kita bisa mulai dari mana ya? Dari S10 dulu aja kali ya. Berarti kan di sini kan udah ada S10-nya. S10-nya sama dengan S10 kan rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah 9B ya. Karena 10 di sini. Oh ya, kita langsung ganti aja di sini ya. Berarti N-nya kita ganti 10. B-nya kita tulis ulang aja. Berarti di sini 220. Sama dengan 5 dikali 2A tambah 9B. Kita bagi 5, 210-nya sama dengan 44 ya. Sama dengan 2A ditambah 9B. Oke, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan berikutnya itu adalah dua suku berikutnya berturut-turut adalah negatif 4 jumlahnya. Maka ini berarti U11 tambah U12 ya. Yaitu sama dengan A ditambah 10B ditambah A tambah 11B. Yang mana nilainya sama dengan 2A tambah 21B. Ini nilainya sama dengan negatif 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka coba kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Jadinya kita punya berarti 44 sama dengan 2A tambah 9B. Yaitu di sini berarti negatif 4 sama dengan 2A ditambah 21B. Kita kurangi boleh ya. Jadi di sini 48 sama dengan 9 dikurangi 21. Negatif 12 ya. B, maka B-nya sama dengan negatif 4. Nah, karena B-nya negatif 4, maka nilai A-nya sama dengan kita bisa cari, yaitu dengan mensubstitusikan nilai B itu ke persamaan berapa ya? Persamaan 1 aja kali ya. Atau persamaan kedua, 1 aja deh bener ya. Jadi 44 sama dengan 2A ditambah 9B, 9 kali negatif 4. Maka jadi 36 ya. 2A ditambah dikurangi 36 sama dengan 44, maka jadi 2A sama dengan ditambah jadi 76 ya, maka A-nya sama dengan 76 wait 80, 44 tambah 36 80, ini 44 berarti ini 80, maka A-nya sama dengan 40. Sehingga pertanyaannya adalah jumlah dua suku pertama, teman-teman. Suku pertama itu kan berarti U1 tambah U2 ya. Maka U1-nya 40. Nah, U2-nya kan nambah
dikurangi 4 berarti 36. Berarti sama dengan 76. Jawabannya berarti yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal terakhir pada video kali ini ya. Yaitu jika Sn sama dengan 5n pangkat 2 dikurangi 6n, maka suku kelima barisan tersebut. Kalau untuk mencari UN dengan diketahui Sn itu berarti Sn dikurangi Sn-1 teman-teman. Berarti kalau mencari U5, maka kita bisa cari S5 dikurangi S4. Gitu ya. Kebetulan di sininya S5-nya udah ada bentuknya 5n kuadrat dikurangi 6n, berarti nanti 5 dikali 5 kuadrat dikurangi 6 dikali 5 gitu ya. Dikurangi dengan 5 dikali n-nya yaitu 4 kuadrat dikurangi 6 dikali 4. Gitu. Jadinya di sini 5 kali 5 pangkat 2 125 dikurangi 6 kali 5 30 dikurangi 4 pangkat 2 itu 16 dikali 5 80 dikurangi 24. Jadinya ini 95 dikurangi 80 kurangi 24 56. Jadinya hasilnya adalah 39 teman-teman. Jawabannya berarti yang C. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga join di membership kami agar teman-teman bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak.